Ada beberapa protokol new normal yang harus kita patuhi bersama di pabrik. Antara lain, 1. Menjaga physical distance. Jaga jarak antar karyawan, baik dari parkiran, loker, gate, absensi, saat kerja, cingkorak, makan, ibadah, sampai saat pulang kerja secara mandiri. Berteman dan berhubungan baik tidak perlu dengan berdekatan dan berjabat tangan. 2. Selalu menggunakan masker sejak dari rumah, perjalanan ke pabrik, saat kerja, saat istirahat, saat ibadah, sampai perjalanan pulang. 3. Meminum suplemen vitamin yang diberikan perusahaan. 4. Menjaga kebersihan tangan, baik menggunakan hand sanitizer maupun cuci tangan menggunakan wastafel. 5. Melakukan pantauan suhu tubuh, baik secara mandiri ataupun saat masuk gate pabrik. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Vice President Direktur PT Astra Dait Sumotor, Bapak Irlan Krisnaring Cahyono beserta jajaran manajemennya. Yang kami hormati Ketua Panitia Tabligh Akbar Online PT Astra Dait Sumotor, Bapak Haji Untung Riyadi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus DKM PT Astra Dait Sumotor serta seluruh jamaah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita Allah mudahkan untuk menuntut ilmu bersama Ustadz kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Tak lupa kiranya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan pula kepada keluarga, sahabat, serta umatnya hingga kelak yaumil akhir. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya membawakan acara Tabligh Akbar Online 2020 PT Astra Dait Sumotor. Sebelum kita mulai, perkenankan kami mengingatkan terlebih dahulu kepada para jamaah karyawan PT Astra Dait Sumotor untuk senantiasa menjaga protokol COVID yang ada di perusahaan kita dengan tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Baik, acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka Tabligh Akbar ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan kemudahan kita untuk mencari ilmu tausiah yang akan disampaikan oleh A'agim nanti. Acara yang kedua yaitu adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhi Nawasis. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdunya. Jazakallah khair kepada akhina wasis yang telah menyampaikan tilawah Al-Quran. Semoga menambah keimanan baik bagi beliau yang telah membacakan maupun kita yang telah mendengarkan. Acara yang kedua yaitu adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Tabligh Akbar PT Astra Dajah Motor, beliau adalah Bapak Haji Untung Riyadi. Untuk itu kepada Bapak Untung Riyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al Ustadz Agim, yang semoga Allah senantiasa melindungi serta memberikan kesehatan terus-menerus. Yang saya hormati Bapak Erlan Krisnaring Cahyo, Vice Presiden PT Astra Daihatsu Motor, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta kekuatan. Yang saya hormati jajaran manajemen kepala divisi dan para manajer, semoga senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Dan para jamaah, karyawan PT Astra Daihatsu Motor yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama walaupun dalam keadaan virtual online, yaitu untuk bersama-sama mendengarkan tausiah Al Ustadz Agim dalam rangka acara Tabligh Akbar. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan dapat menata hati kita, menjadikan hijrah buat kita kepada tempat yang lebih baik.
Begitu juga semoga wabah pandemi ini cepat berlalu dan kondisi perusahaan kita semakin membaik. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Agim yang dalam hal ini telah memberikan kesempatan dan telah bersedia untuk memberikan tausiah dalam tabligh akbar online di PT Astra Dahsu Motor ini. Dan saya pun mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen yang telah mensupport, memfasilitasi acara tabligh akbar ini sehingga apa yang menjadi peribadatan untuk khusus kaum muslimin bisa terrealisasi. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia, pengurus DKM seluruh plan PT Astra Dahsu Motor yang telah berusaha untuk mewujudkan terselenggaranya tabligh akbar online ini. Dan terakhir, saya mohon maaf kepada seluruh baik karyawan, manajemen, apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Untung Riyadi yang telah menyampaikan sambutan sebagai Ketua Panitia Tabligh Akbar 2020. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Vice President Direktur PT Astra Dahsu Motor. Beliau adalah Bapak Erlan Krisnaring Cahyono. Untuk itu kepada Bapak Erlan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang saya hormati Bapak Ustadz Agim selaku penceramah dalam acara tabligh akbar online hari ini, Bapak Division Head, para manajer yang telah bergabung dalam acara ini, Ketua Panitia dan Pengurus DKM, semua plan yang telah mempersiapkan terselenggaranya acara tabligh akbar se-ADM kali ini. Serta nggak lupa bahwa para karyawan, karyawati PT Astra Dahsu Motor yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara tabligh akbar yang kali ini pertama kali diselenggarakan secara online. Tidak seperti yang biasanya kita bersilaturahmi di masjid kita. Bapak dan Ibu, teman-teman karyawan karyawati, marilah kita juga bersama-sama sambut dengan ucapan selamat datang serta ucapan terima kasih kepada Bapak Ustadz Agim yang telah mempersiapkan serta meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam acara tabligh akbar online kali ini. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya, meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami, dan kami sungguh bersyukur karena Bapak bisa menyampaikan tausiah pada acara tabligh akbar siang hari ini. Pak Ustadz merupakan suatu kebahagiaan sekaligus kebanggaan juga bagi kita semuanya, karena kehadiran Bapak akan membuat dan membawa berkah bagi kita semua dalam menghadapi tantangan saat ini dan yang akan datang, yang menuntut adanya perubahan perilaku, mindset, dan cara serta metode kita dalam berkarya. Saya juga pernah sampaikan bahwa perlu kita semua tetap mempunyai semangat dan gairah dalam menjalani kehidupan ini untuk tetap fokus kepada hal yang terutama, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk tetap kita sama-sama memohon agar pandemi ini cepat berlalu dan memiliki hati yang senantiasa bersyukur dan bersabar, serta kita tetap punya semangat untuk kita berkarya dalam kondisi seperti apa yang kita alami saat ini. Tabligh akbar yang
yang dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh karyawan PT Astra Daihatsu Motor secara online. Mungkin saat ini ada yang di kantor, ada juga yang ada di rumah karena ada work from home, akan mengikuti bersama-sama. Ini kali pertama secara online dan diikuti oleh seluruh karyawan PT Astra Daihatsu Motor yang jumlahnya lebih dari 11.000 karyawan. Dan sungguh satu hal yang patut kita syukuri bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan baik, di mana pada saat ini kita mengangkat tema tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM kita, Bapak Untung, mengetuk pintu langit dengan silaturahmi dan ikatan hati yang tentunya kita semua akan mengerti bahwa ini memiliki makna yang luas di tengah situasi pandemi saat ini. Di samping itu, silaturahmi yang selama ini terjalin, baik antar karyawan atau karyawan dengan manajemen, harus tetap bisa dilaksanakan dengan silaturahmi yang kuat sebagai wujud ADM unity di antara kita, akan menyatukan hati dalam satu pikiran yang sama untuk perubahan yang lebih baik buat kita dan keluarga kita serta masa depan perusahaan kita bersama. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, menjaga agar kita dan keluarga senantiasa sehat walafiat dan perusahaan kita semakin membaik. Tetap sehat, bahagia, dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Erlan Krisnaring Cahyono yang telah menyampaikan sambutan sebagai Vice President Direktur PT Astra Daihatsu Motor. Acara selanjutnya yaitu adalah tausiah dari Ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya untuk kita sekalian. Namun sebelum kita mulai, kita informasikan kembali kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga protokol COVID dengan tetap menjaga jarak, pakai masker. Baik, sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, A? Kumaha damang? Alhamdulillah, sehat. Ana baru bisa damang doang nih bahasa Sundanya nih, A. Alhamdulillah. Nah, jadi mohon nasihatnya Ustaz, tausiahnya buat kami karyawan dan manajemen PT Astra Daihatsu Motor, Ustaz. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar hafizahullah taala, falyatafadhal maskura. Jazakallah khair, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Siapakah manusia yang paling bahagia, yang paling mulia dan selamat? Nah, kata kuncinya adalah akhlakul karimah. Wahai Nabi, mengapa engkau diutus ke bumi? Beliau menjawab, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, kalau kita tahu sumber masalah dalam hidup kita, sumber masalah di kantor kita, sumber masalah di rumah tangga, sumber masalah dalam bertetangga, pasti berkaitan dengan akhlak. Benarkah hadirin sekalian? Nah, akhlak ini lahir dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati ini kalau baik, baik seluruhnya, kalau buruk, buruk seluruhnya, yang disebut qalbu, hati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ini kepada seluruh jajaran manajemen ya. Pak, maaf tadi lupa nama, maaf Pak. Terima kasih atas kata sambutannya. Dan ingat kalau dengan Astra itu ada dulu Pak Palgunadi ya, Vice President Astra almarhum.
yang beliau sangat dekat dengan AA dan pesantren, dan juga pernah ada di Rut Astra yang wafat itu juga. Mudah-mudahan berada di Astra juga semakin nambah iman, nambah akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut nih. Nah, Halo, ada nggak nih siapa di sini nih? Yang lain ada? Perasaan cuma A sendiri ini di sini. Oh, ada ya, maaf. Biasa pakai Zoom, jadi pakai ini rada belum akrab. Nah, akhlak itu ada kuncinya, ada dua. Satu, kepada pencipta kita, kepada Allah, bertauhid. Artinya tidak menuhankan apapun, tidak menuhankan siapapun, kecuali menuhankan Allah. Jadi kepada pencipta kita, kita menghamba. Dan kepada ciptaan, kita rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Karena kan ada pencipta kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan ada ciptaan Allah berupa alam ini. Nah, sebut akhlak baik itu kalau kita betul-betul jadi hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba gelar, bukan hamba pujian, bukan hamba follower. Karena ada yang hidupnya dia tidak mengenal Tuhannya, hanya mengenal dunia, dan dia jadi hamba. Ada yang hamba harta, ada yang hamba bisnis, sehingga hidupnya itu hanya untuk itu. Kalau kita tidak, ya, Tuhan kita adalah Allah dan kita menghamba. Jadi bekerja, berumah tangga, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, nolong orang, atau kesibukan kita, seluruhnya harus jadi ibadah. Nah, inilah yang membedakan kalau orang berakhlak baik itu karena dia tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk, kecuali mengharapkan semoga semua kemampuan saya dalam mengurus keluarga, kesungguhan saya dalam bekerja, saya bermasyarakat, saya nolong orang, semuanya ini jadi ibadah karena ini perintah Allah. Gitu, itu akan bikin bahagia tuh. Beda dengan orang yang berbuat demi dipuji, demi dihargai, demi imbalan, demi kekaguman orang, itu pasti tidak akan tenang hidupnya. Makin berharap hati ini dari selain Allah, makin tidak nyaman hidupnya. Yang kedua, ini yang kita bahas sekarang, yaitu bagaimana mengetuk keridhaan Allah dengan rahmatan lil alamin, silaturahim ini. Nah, silaturahim ini adalah aslinya adalah pekerjaan hati yang tersambung kasih sayang. Silaturahim sendiri artinya menyambungkan kasih sayang. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau hatinya bersih dari penyakit hati. Maka di kantor kita ini tidak boleh ada penyakit tengil namanya. T-nya ini takabur, ini yang merusak silaturahim itu ya. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Jadi supaya silaturahimnya enak, maka kita harus punya kesungguhan membersihkan hati. Karena kalau hati bersih, maka silaturahim nyambung dengan sendirinya. Walaupun sederhana omongannya, perkataannya, walaupun sederhana sikapnya, tapi nyambung. Karena tiap orang itu mengeluarkan vibrasi, ya, mengeluarkan genta, mengeluarkan aura. Tiap orang tuh keluar, mengeluarkan energi ini tiap orang tuh ya. Nah, orang-orang yang hatinya bersih, hatinya baik, dia akan nyaman dengan dirinya, dan orang-orang pun akan nyaman bersamanya. Melihatnya nyaman, mendengarkan kata-katanya nyaman, membaca tulisannya nyaman, diam juga bersamanya ikut nyaman. Kenapa? Nah, karena dari kebersihan hati ini memancar energi yang positif, yang baik bagi semuanya. Jadi walaupun tidak salaman, walaupun pakai masker, tidak kelihatan senyumannya, tetap aja enak.
Tapi kalau orang yang hatinya belum sungguh-sungguh diperbaiki, perkataannya nggak enak didengar, tulisannya nggak enak dibaca, wajahnya juga kalau dilihat tuh nggak enak. Kalau duduk dekat dengan dia nggak betah, mendengar namanya pun nggak nyaman, mendengar nama aja nggak enak gitu. Kenapa? Karena memang energi yang keluar dari dirinya itu kurang baik. Walaupun punya gelar, punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan, tapi kalau hatinya nggak baik, susah silaturahim. Makanya kunci silaturahim dan ikatan hati itu namanya kolbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat. Halo, jelas kah hadirin? Ini yang bertiga di tengah ini siapa ini? Nah, Ustaz, ini alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada Ketua Panitia Bapak Haji Untung Riyadi, Ustaz. Oh iya, aduh terima kasih. Lanjut ya. Nah, yang akan AA bahas adalah bagaimana supaya ini bagus silaturahim, yaitu penyakit hatinya harus diobatin. Karena yang membuat silaturahim nggak bagus, ikatan hati tidak bagus itu namanya penyakit hati. Nah, obat itu ada tengil namanya, sengaja dibuat supaya gampang. T-nya itu takabur atau sombong. Apa cirinya orang sombong? 2. Batorul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang sombong tuh udah paling bener lah dia tuh ya, ngomong merasa paling bener, pokoknya dia nggak suka kepada orang yang ngomong kebenaran yang lain. Karena dirinya sudah merasa paling benar, makanya tidak mau dikasih saran, tidak suka dikritik. Wah, dikritik mah perang aja itu ya. Diberi masukan juga tidak mau. Udah, ngomongnya juga nggak enak karena merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling berperan, paling penting. Nah, akibatnya menganggap remeh orang lain. Orang kurang penting. Kalau tidak ada saya, tidak bagus. Semuanya saya. Nah, orang yang begini, dia tidak akan nyaman dengan dirinya. Karena selalu menuntut pengakuan, penghargaan dari orang lain. Nah, akibat tidak nyaman, maka kata-katanya cenderung tidak nyaman. Sikapnya tidak nyaman. Kenapa? Karena dirinya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena dia sangat menginginkan pengakuan, penilaian, penghormatan, kekaguman orang. Nah, orang kalau sudah berharap dari manusia, itu tidak bahagia. Orang tuh bahagia tuh kalau ikhlas, berharapnya hanya dari Allah. Obatnya adalah tawadu atau rendah hati. Nah, silaturahim itu nyambung dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu walaupun jabatan tinggi, tapi dia senang sekali untuk mendapat masukan, input, koreksi, bahkan kritik sekalipun dia nikmati, nggak marah, karena dia memang memerlukan itu. Dan kepada setiap orang tuh hormat, menghargai, karena merasa tiap orang tuh penting. Ini ya contoh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berjumpa dengan orang, ya orang itu pulangnya tuh pasti akan merasa senang. Tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad kalau jumpa dengan orang tuh fokus sekali. Diperhatikan, disimak, didengar, pikirannya fokus, hatinya fokus, postur tubuhnya fokus. Pertemuannya paling 2-3 menit. Tetapi puas hatinya. Mengapa? Karena memberikan yang terbaik bagi orang yang ada di depannya. Nah, ini orang rendah hati begitu. Selalu bisa fokus kepada orang karena menghormati. Biasanya kita kan fokus kepada atasan, fokus kepada mertua atau yang kita anggap penting. Nah, sekarang kita bisa fokus ke setiap orang. Menghormati, memanggil namanya dengan baik, dengan suara yang lebih lembut, dengan sopan. Nah, ini ciri orang rendah hati. Makanya orang rendah hati itu nyaman dengan dirinya dan orang pun nyaman dengan dirinya. 2.
Penyakit kedua adalah egois. Nah, orang egois juga hidupnya nggak bahagia. Karena yang dia pikirkan, oh bagaimana saya dapat uang, bagaimana saya dapat pengakuan. Dirinya aja. Nah, di dalam Islam, orang itu tidak bahagia kalau egois. Bahagia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi orang yang senang mengumpulkan tuh nyaris tidak bahagia. Orang yang senang berbagilah yang akan bahagia. Ini baru dapat penelitian dari sebuah universitas di Amerika, saya nggak lupa namanya. Ada orang yang membelanjakan uang untuk membeli barang yang dia sukai. Dia bahagia, senang. Tapi sesudah diteliti, ada yang lebih bahagia lagi, yaitu orang yang suka membelikan sesuatu untuk orang lain. Kalau untuk diri gampang kecewanya, oh sayang ini warnanya nggak cocok nih, ini saya sebetulnya ukurannya kurang pas, terus aja. Padahal dia udah beli dan hasilnya senangnya itu tidak lama, yang suka banyaknya itu kecewa karena tidak sesuai dengan sesempurna yang diinginkan. Tapi orang yang suka memberi kepada orang lain, memberi makan, memberikan hadiah, wah itu bahagianya tuh langgeng, dalam. Makanya Bapak Ibu, silaturahim ini hanya terbangun kalau kita punya tata nilai senang berbagi, senang memberi, senang memberikan ilmu, pengalaman, manfaat, harta, karena mulianya hati tidak akan diperoleh oleh orang yang egois, tapi orang yang berbagi. 2, 3, norak, tengil. Norak itu adalah show off, orang yang suka dipuji. Nah, obatnya adalah ikhlas. Orang ikhlas itu orang seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, terus dari mulai kita janin sampai nanti kita meninggal, dan tidak pernah menonjolkan diri, tidak keluar. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya itu ambeien, jerawat, bisul, gak ada yang enak. Makanya karyawan yang suka show off, pengen dipuji, pengen dikagumi, overacting, sibuk menonjolkan diri sendiri, biasanya orang ini tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa silaturahim. Harusnya seperti bangunan. Kalau memang kita bata, ya sudah, kita di dalam nggak apa-apa, nggak kelihatan. Yang penting bata melakukan yang terbaik. Seperti akar. Akar itu mengokohkan pohon kokoh, rindang, berbunga, berbuah. Itu kan jasa akar. Tapi akar tidak terlihat. Nah, seperti inilah sesungguhnya orang yang bisa silaturahim. Orang yang senang melakukan sesuatu. Baik orang tahu, tidak tahu, dia lakukan saja. Orang berterima kasih, tidak berterima kasih, oh nggak ada masalah, yang penting saya melakukan saja. Orang menghargai, orang tidak menghargai, oh tidak apa-apa, yang penting saya lakukan. Lakukan yang terbaik, lakukan. Kayak jantung, seperti matahari, hanya memberi tak harap kembali. Itu nikmat, itu yakin silaturahim akan terjaga. Tapi bagi orang yang senang dipuji, senang diakui, senang dikagumi, sibuk menonjolkan diri, wah itu dia nggak akan bisa silaturahim dengan baik, karena orientasinya kepada dirinya. G, galak. Galak itu emosional, ya. Agak susah silaturahim dengan yang emosional, karena kalau orang emosi, kecenderungannya pada waktu marah itu akal, kejernihan pikirannya turun, akal sehatnya juga turun, yang membludak itu adalah nafsu. Nah, sedang nafsu ini kecenderungannya adalah menyakiti. Makanya kalau orang yang tidak biasa mengontrol dirinya, kata-katanya tuh nyakitin. Nadanya juga nyakitin, nanti perilakunya juga nyakitin. Nah, siapa yang mau silaturahim dengan orang yang suka menyakiti? Makanya Nabi Muhammad mengatakan,
bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Artinya, makin kita bisa mengendalikan amarah, surga dunia, kebahagiaan, kelapangan, kecintaan orang akan kita dapatkan. Juga di akhirat nanti memang lebih mudah didapatkan. Karena kalau kita marah seperti menancapkan paku. Mungkin kita minta maaf, paku dicabut. Tapi bolongnya itu susah ngobatinnya. Makin banyak orang yang kita lukai, makin banyak luka. Nah, orang luka susah silaturahim. Jadi gimana dong, kalau saya tidak marah nanti gimana nih? Bukan marah, tapi tegas dan santun. Nah, jadi kalau orang salah, itu nggak boleh dimarah-marah, tapi dua hal. Satu, faktanya harus disampaikan. Yang kedua, aturan yang harus dijalankan. Dan nggak usah misalkan piring pecah, piring pecah. Lalu yang marah-marah pasti begini, nggak jelas. Di mana otak kamu? Nah, ini kan nggak jelas ya. Orang otak di sana lah, nggak pindah ya. Pakai dong matanya. Masa nggak pakai mata? Dasar kamu ini orang kampung, padahal dia sekampung tuh, pembantu tuh dengan si ibu di desa, cuman beda nasib aja ya. Kamu mau merusak rumah tangga ibu ya? Masa piring pecah merusak rumah tangga? Nah, ini marah. Kalau marah tuh kata-katanya tuh nggak jelas, menyakiti dan zolim. Tapi kalau tegas begini, suara apa ya Bi? Maaf Bu, saya memecahkan piring. Gimana ceritanya tuh? Selalu ke fakta. Tadi saya sedang jengkel lihat kucing, saya lempar aja pakai piring. Maaf ya Bu ya. Piring keberapa Bi? Piring terakhir Bu. Oh jadi udah habis 2 losin. Habis barusan penghabisan, maaf ya Bu. Bibi ingat tidak perjanjian kerja di rumah Ibu? Ingat. Bagaimana? Kalau piring, gelas sudah habis 2 lusin, maka saya harus berhenti kerja. Jadi gimana Bi? Ya berarti saya berhenti Bu, sesuai dengan kesepakatan. Nah itu sudah kesepakatan kita ya. Terima kasih ya Bi, selama 1 minggu di rumah saya banyak kesan yang mendalam. Mudah-mudahan punya pekerjaan lain. Jangan ceroboh ya Bi ya, supaya nanti tidak jadi masalah. Ini sedikit pesangon dari saya. Terima kasih atas semua kebaikannya selama seminggu. Udah PHK jalan. Tidak usah pakai marah-marah. Tidak usah disakiti. Orang tahu kesalahannya, orang tahu konsekuensinya. Nah itu tegas. Nabi Muhammad tidak marah-marah. Kalaupun marah, marah dengan alasan yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan manfaat yang jelas ya. Jadi begitulah rekan-rekan sekalian, agak sulit memang silaturahim bagi orang yang mudah tersinggung, bagi orang yang mudah marah, bagi orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kita pasti ada marah ya, karena bukan malaikat kita. Cuma harus ada progres untuk mengendalikan diri. Seminimal mungkin marahnya, dan marahnya pun seaman mungkin. Jangan sampai dengan nada dan kata-kata yang menyakiti orang. Lanjut. T. Takabur. Solusinya rendah hati. E. Egois. Orang yang bisa silaturahmi yang senang mendahulukan orang, senang berbagi. N. Norak, pengen dipuji, overacting. Solusinya ikhlas, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. G. Galak, solusinya supaya silaturahim, yaitu orang yang tegas dan santun. Ya. I. Tengi, irinya iri dengki. Ini juga masalah nih. Iri itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Temen naik pangkat, dia naik tensi.
Teman ganti mobil, ganti motor, dia ganti penyakit. Hadirin sekalian, orang yang dengki itu buruk sekali. Dia yang zolim, dia yang menderita. Tidak boleh dengki. Iblis itu menjadi makhluk terkutuk karena dengki kepada Nabi Adam. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya sadar bahwa setiap orang itu punya takdir masing-masing. Jangankan seastra, seibu sebapa aja takdirnya beda-beda. Coba dalam keluarga, anak 4 beda, rupa beda, postur beda, bakat beda, hobi beda, beda-beda ya. Rezekinya juga beda, jodohnya juga beda. Udah, tidak usah ngebanding-banding dengan orang lain. Mendingan nyukurin yang ada. Karena dengki kita ke orang lain tidak akan merubah takdir orang lain. Allah kalau mau ngasuh takdir kepada seseorang, ya terjadi saja. Walaupun kita sebel, tetap aja kejadian, ya. Allah mau ngasih jodoh ke seseorang, ya jodoh. Allah mau naikkan pangkat seseorang, ya naik. Allah mau ngasih rezeki kepada seorang hambanya, ya pasti sampai. Walaupun kita sebel, walaupun kita dengki, nggak bisa menghalangi apa yang akan Allah berikan. Makanya lebih baik syukuri aja yang ada. Kalau lihat orang lain dapat rezeki gimana? Ikut bersyukur kalau benar caranya, ya. Kalau orang lain kena kepahitan, ikut prihatin. Bukan sebaliknya. Orang dapat rezeki kita jengkel, orang dapat musibah kita gembira, zolim namanya, ya. Ayo, senang aja. Misalkan ini ada beberapa kandidat karyawan teladan, dia yang kepilih, alhamdulillah ikut senang. Jangan, wah kenapa dia ya? Nggak boleh. Ngomong kayak gitu hanya membuat ketahuan kita ini pendengki. Membuat kita nggak bahagia. Tahu-tahu yang didengkinya ditambah hadiahnya. Kita ngejungkal masuk rumah sakit, ya. Nanti imunnya jadi lemah gara-gara dengki. Udah, jangan nyusah-nyusahin diri. Banyak bersyukur dengan nikmat yang ada, itu bahagia. Ikut senang dengan kesuksesan orang, itu bahagia. Ikut sedih, prihatin kalau lihat orang yang susah, itu pun jadi silaturahim. Tidak bisa silaturahim orang pendengki itu. Karena pendengki itu kalau lihat orang sukses itu dia selalu mencela. Akan mencari kekurangan terus orang-orang yang sukses. Dia tidak mau memuji. Dan dia berusaha menjatuhkan orang yang didengki. Capek. Ingat aja, dengki itu sifat iblis yang membuat dia jadi makhluk terkutuk karena tidak mau Allah menciptakan Nabi Adam. Terakhir, licik. Orang licik tidak bisa silaturahim. Tidak ada ikatan hati dengan orang licik. Orang tidak jujur itu orang yang tidak disukai siapapun. Sebetulnya ya hati kita tuh suka kepada orang jujur. Walaupun kita belum tentu jujur seluruhnya, ya. Ayah pasti ingin anak yang jujur. Tidak mau ayah ditipu oleh anak, tidak mau dibohongin. Walaupun si ayah ini juga tukang ngebohong di kantornya. Suami pasti ingin istri yang jujur. Istri juga ingin suami yang jujur. Walaupun ketika suaminya jujur, langsung kelenger, ya. Atasan mau karyawan jujur. Karyawan juga ingin atasan jujur. Bahkan katanya, penjahat juga nyari temen yang jujur. Lu harus jujur lo sama gue, kata temennya. Tapi kan kita penjahat, Bang. Nggak apa-apa. Yang penting lu jujur, gitu katanya. Betul kah, hadirin? Ada yang jawab, ya udahlah nggak apa-apa. Betul, Ustaz. Betul tidak? Nah, Ustaz. Wah, tahu dari mana? Seperti ada yang nanya, kok betul jadi betul gitu.
Memang pernah ditanya oleh kan penjahat, lu harus jujur ya. Iya, ya, gue harus jujur katanya. Padahal sama-sama maling dua-duanya. Dan kalau temennya itu berkhianat, sakit hati. Kamu jadi orang nggak jujur, padahal dia juga maling, ya nggak? Jadi kejujuran itu, Nabi Muhammad itu waktu muda sebelum jadi nabi, kan nabi itu usia 40 tahun. Nabi Muhammad itu dari awal karir kehidupannya, dari remaja, itu terkenal di Mekah itu. Nama gelarnya Al-Amin, seorang yang jujur terpercaya. Kalau bicara pasti benar, kalau berjanji pasti ditepati, kalau diberi amanah pantang berkhianat. Sehingga orang-orang itu berlomba-lomba kepada Muhammad muda ini. Muhammad, ini saya titip modal, kamu jualan. Karena jujur. Dari modal ini beliau beli ke orang. Pedagang suka kalau dibeli oleh Muhammad muda ini. Karena akhlaknya sangat baik. Tidak pernah mencela dagangan, tidak pernah mencela penjual. Jadi pedagang juga suka dibeli oleh Muhammad, tidak rewel, bahkan suka ngasih hadiah. Nah, kalau sudah punya barang, Muhammad muda ini kalau jualan jujur. Ini yang sudah matang, ini belum matang, ini sudah sebentar lagi bakal busuk ini, ya. Silakan pilih. Semuanya jujur. Jadi para pembeli itu suka, tidak ada yang merasa dibohongi. Ini saya beli yang ini aja yang mau busuk, gak apa-apa, saya perlunya sekarang kok, besok pan busuknya. Saya masih mentah, silakan. Nggak ada kebohongan, tidak pernah memuji-muji barangnya berlebihan, tidak pernah membuat sumpah palsu. Karena yang paling penting dalam dagang itu bukan uang, tetapi kepercayaan orang, keberkahan. Jadi tidak ada niat berbohong, menipu, tidak ada. Jadi para pembeli itu suka sekali. Nah, akibatnya berkembang. Waduh, usia 25 tahun itu kalau tidak salah sudah pernah 18 kali perjalanan ke luar negeri itu Muhammad muda tuh. Jadi waktu menikah di usia 25 tahun itu maharnya itu 10 ekor unta. Ada yang menyebut 100 ekor unta. Berapa unta merah tuh mahal sekali. Berarti padahal tidak punya modal, tetapi punya Al-Amin, seorang yang jujur terpercaya. Semua orang suka, yang ngasih modal suka, yang jual suka, pembeli suka. Inilah berkah dari kejujuran. Bandingkan dengan orang yang licik. Siapa yang suka? Yang nitip modal kapok, yang pedagang dibeli oleh pembeli licik, amit-amit ya. Pembeli lihat pedagang licik, udah berair itu, nggak akan mau beli lagi. Nah, makanya jangan pernah berlaku tidak jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur dalam bermuamalah, berinteraksi. Itulah kunci ikatan hati. Kalau kita tidak jujur, udah robek ikatan itu. Makanya nggak ada nilainya kejujuran itu. Dan kita jujur bukan untuk dipuji, bukan untuk dagangan laku, bukan untuk dikagumi, bukan. Kita jujur karena itulah perilaku yang wajib kita miliki. Dan itulah yang sangat Allah sukai. Kalau kita sholat kan minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat itu ada 4. 1, jalan Nabi, ya. Kedua, jalan sidikin. Sesudah Nabi, tingkatan kedua itu sidikin, orang yang jujur terpercaya. Baru syuhada, baru solihin. Jadi di bawah Nabi itu derajat orang yang jujur. Lebih tinggi daripada syuhada, lebih tinggi dari orang solih. Yaitu orang sidikin, orang yang benar. Perkataannya benar, sikapnya benar, pikirannya benar, hatinya benar. Nah, kalau kita bebas dari penyakit tengil dan berubah menjadi orang rendah hati, orang yang tidak egois, senang berbagi, orang yang
ikhlas dalam melakukan apapun, orang yang tegas tapi santun, orang yang penuh rasa syukur, dan orang yang jujur, nyambung sendiri itu. Nggak rumit. Makanya nggak usah dipaksa-paksa silaturahim itu. Masing-masing aja memperbaiki hatinya, nyambung sendiri. Salaman juga lebaran atau acara, kalau nggak pakai hati mah nek aja di hati. Ya, terima kasih. Halo? Ya, nah, Ustaz. 40 menit, ya ada tanya jawab kan biasanya kan? Oh iya, nah Ustaz, ini alhamdulillah. Insyaallah. Ustaz Agim. Jazakallah khair Ustaz, penyampaian tausiahnya. Jadi sebenarnya dari kata tengil saja kita bisa mengambil banyak manfaat itu Ustaz ya. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kata tengil itu Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, acara selanjutnya yaitu adalah tanya jawab, dan tanya jawab yang pertama ini akan disampaikan, ditanyakan langsung oleh Ketua Panitia kita sekaligus Ketua DKM Nurussalam Plan 4. Beliau adalah Bapak Untung Riyadi. Kami persilakan Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Untung Riyadi. Alhamdulillah saya di sini dipercaya sebagai Ketua DKM sekaligus Panitia Tabligh Akbar hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaan saya gini, tadi cukup menarik. Ada 2 pertanyaan ya. Tadi saya sekilas mendengar masalah tengil. Nah ini tertarik sekali gitu. Udah menjelaskan definisi dari tengil termasuk solusinya. Pertanyaannya bagaimana kita ini menghadapi yang tengil tadi Udah dengan sabar, dengan baik, dengan cara yang kita anggap seperti barangkali ya mengalah dengan rendah hati, tapi masih tengil seperti itu misalnya Itu bagaimana kita menghadapi orang yang tengil itu. Yang kedua satu lagi. Satu aja, satu dulu nanti lupa. Baik baik. Jadi kalau kita lihat orang yang tengil, pertama kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Alhamdulillah. Penting sekali bagi kita. Ada orang enak sekali ngeyel, pokoknya sombong. Alhamdulillah bukan saya yang jadi dia. Alhamdulillah, benar. 1, 2, ladang ilmu. Kita bisa belajar tuh dari orang tengil tuh. Betapa nyebelinnya omongannya. Betapa nyebelin. Janji saya tidak akan melakukan seperti yang dia lakukan. Gitu. Jadi orang yang tengil itu guru bagi kita. Guru yang memberi contoh tidak baik supaya kita tidak melakukan yang sama. Jangan jadi kembaran ya. Dia tengil, ternyata kita super tengil. Ya. 3. Yang ketiga, dengan ada yang tengil, kita jadi mikir, evaluasi diri. Jangan-jangan saya juga tengil dalam pandangan orang. Jangan cuman kita bisa menilai orang lain tengil. Kita jangan-jangan saya diketemukan dengan orang tengil begini, peringatan dari Allah bahwa saya juga mirip, cuma nggak ngaku. Tafakur, saya mirip nggak dengan dia nih. 4, ladang tobat. Astagfirullah, ya Allah, memang saya juga sombong. Saya juga suka ngomongin orang. Nah, ini gara-gara ketemu dengannya begitu, kita jadi tobat. 5, ladang memaafkan. Maafkan aja. Kita juga ingin dimaafkan orang. Udah, maafkan dan doakan. Ya, gitu ya. Dan yang keenam, balas dia dengan kebaikan. Kalau dia bisa bersikap jelek, kita tunjukkan sikap yang baik. Baik, Yang kedua, jadi kadang kita juga di lingkungan menjumpai orang yang banyak ilmu, paham, pengetahuan, tapi sikapnya seperti kurang dewasa. Artinya sehingga frekuensi kita ini sulit sekali ketemu gitu. Nah ini juga sama, seperti apa kita harus bersikap terhadap orang seperti ini. Nah, sebetulnya orang yang banyak ilmu itu ukurannya adalah amalnya.
Jadi bukan gelarnya, bukan sekolah di mana, tapi kelakuannya, itulah ilmunya. Jadi kita jangan suka kagum lihat orang yang banyak ilmu, karena ilmu itu alat ukurnya adalah amalnya, perbuatannya. Jadi kalau ilmunya banyak tapi perbuatannya sedikit, kebaikannya ya sebetulnya ilmunya sedikit. Kan ada keledai yang suka bawa buku banyak, tapi dia sendiri nggak ngerti. Padahal buku yang dibawanya banyak. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang banyak ilmu dan kelakuannya kurang baik, kita evaluasi diri. Lalu bagaimana kita bersikap kepada orang seperti itu? Ya kita jadi contoh. Walaupun ilmu kita dikit, kita bisa berbuat baik. Tapi dia tuh nyuruh orang disiplin, tapi dia sendiri tidak disiplin. Nggak usah diomongin, kita aja yang disiplin, ya nggak? Jadi sebaik-baik menasehati orang itu dengan keteladanan. Jangan dengan omongan saja, karena omongan belum tentu mau didengar. Baik. Gitu. Terima kasih, A. Silakan Pak Soeharmanto. Masya Allah. Jadi begitu. Apa yang kepikir sesudah dengar ceramah ini? Kok Masya Allah terus kan? Apa yang terasa dan terpikir? Ayo. Ternyata banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Jadi ketika kita menilai orang lain, kadang lupa menilai diri sendiri juga, Ustaz. Nih sebelum dilanjut ya, kalau lihat orang berilmu, wah itu ilmu agamanya banyak, ada ciri-cirinya. Orang berilmu itu, satu, dia sangat sibuk mengevaluasi diri. Orang kurang ilmu sibuk mengevaluasi orang. Bukan tidak boleh kita mengevaluasi orang, karena ada kewajiban tugas juga ya, yang bagian. Tapi dia suka evaluasi diri. Kalau sibuk, ini ngaco, itu salah, tapi dia sendiri nggak punya kemampuan mengevaluasi diri, dia belum termasuk orang berilmu. Nah yang kedua, orang yang berilmu itu sangat serius mempraktekkan ilmunya. Nah, itu berilmu tuh. Kalau cuma ngomongin ilmu tapi dia nggak praktekkan, nggak masuk berilmu. Baru tukang ngomong, ya. Karena ada, oh ini harus begini, kalian harus sabar, tahu? Sambil nggak sabar, ya. Jangan suka ngomongin orang. Orang itu tuh kerjanya ngomongin orang terus. Haram hukumnya. Nah dia ngomongin siapa? Ya nggak? Nah, ciri yang ketiga adalah orang berilmu itu, yang ilmu agamanya bagus, pasti akan menjauhi perbuatan buruk sekecil apapun, walaupun dalam kesendirian. Nah, jadi dia akan nahan diri dari perbuatan jelek. Ada upaya keras memperbaiki dirinya. Itu berilmu itu seperti itu. Jadi bukan hanya gelar atau pendidikannya atau ngomong ilmu, ngomong dalil, tapi terbukti tidak. Nah, ilmu seseorang itu adalah bisa dilihat dari amalnya. Itulah kadar keilmuan seseorang. Ya silakan Mas. Ya, Kenapa jadi Ustaz. pada Sebenarnya ini lagi semuanya? seru-serunya Ustaz, penyampaian dari Agim, namun apa daya waktu juga yang harus membatasi pertemuan kita kali ini, Ustaz. Ya, monggo, saya sih pasrah kapan saja saya mau diakhiri. Monggo sampai jam berapa harus ditutup? Nah, Ustaz, di akhir sesi ini kami mohon untuk dapat dibantu dipimpin doa, Ustaz. Jadi untuk jamaah, karyawan, dan manajemen PT Astadatul Motor, semoga Allah kasih keberkahan, kasih kesehatan, dan sabar terhadap musibah yang saat ini melanda di sekitar kita, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, wahai yang maha mengetahui segala-galanya, wahai yang menggenggam segala kejadian, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, ampuni sebusuk apapun hati kami selama ini, ampuni seburuk apapun kelakuan kami, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang berkah,
umur yang merasakan nikmat iman, nikmat yakin kepadamu, nikmatnya ibadah yang khusyuk ya Allah, nikmatnya doa-doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami hati yang bersih ya Allah, bersih dari kesombongan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kedengkian. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas, hati yang penuh rasa syukur atas karunia-Mu. Indahkan diri kami dengan kesabaran ketika ujian harus kami hadapi. Bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar kami, usaha kami di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir, dan beri kemampuan mencegah kemungkaran dimanapun kami berada. Wahai Allah, jadikan tempat bekerja ini menjadi ladang amal ibadah kami, ladang rizki yang halal berkah bagi diri dan keluarga kami. Jadikan tempat bekerja ini ya Allah, Engkau penuhi dengan akhlakul karimah. Lindungi kami semua dari wabah ini ya Allah, dari fitnah, dari musibah, dari apapun yang tiada Engkau ridhoi. Mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang menjauhkan kami darimu. Angkat wabah ini ya Allah, hentikan musibah ini, gantikan dengan turunnya hidayah, nikmat kebaikan yang tersebar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah Terima khair kasih kepada ya. Ustadz kita, Ustadz Abdullah bin Mastiar yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian. Semoga Allah memberikan keberkahan buat Ustadz, ilmu Ustadz, umur Ustadz. Amin. Semoga Allah memberikan Ustadz umur yang panjang penuh barokah, ilmunya Amin. yang banyak penuh barokah, sehingga semakin semerbak ilmunya, semakin diamalkan oleh para jamaah sekalian, menjadi amal jariah buat Ustadz juga. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakallah khair Ustadz telah bergabung bersama kita. Semoga kedepannya Allah kasih kemudahan kita berjumpa secara langsung Ustadz. Siap, Iya. insya Allah. Nanti tunggu kedatangannya di PT Asada Sumatera Ustadz. Terima kasih kepada itu para pimpinan, CEO dan semua kawan-kawan ya. Boleh nitip pengumuman sedikit enggak? Nah, Ustadz, Fatul Ustadz. Sedikit ya. AA membuat sebuah vlog tentang adab dan akhlak. Bagaimana adab-adab, sikap kepada orang atau yang baik, yang menyakiti. Semua kan ada adabnya. Nama vlognya AA Gim Daily Vlog. AA Gim Daily Vlog di YouTube. Baru dibuat. Mudah-mudahan tayangan yang sederhana beberapa menit bisa membantu memperbaiki atau mengingatkan akan adab dan akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hakim. Dan kepada seluruh jamaah sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Kami dari panitia mohon maaf apabila dalam penyajian terdapat kekurangan, kesalahan, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.